Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, dalam kajian yang penting ini kita bisa berkumpul ya, meskipun melalui dunia maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya ya dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Saya berdoa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka yang terpapar virus tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan jasmani mereka sehingga mereka bisa melawan ya penyakit itu. Dan kepada saudara-saudara kita yang masih sehat ya, belum terpapar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan mereka dari musibah penyakit virus ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran kepada semua umat manusia di dunia ini agar mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka bertaubat, banyak beristighfar dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebenarnya hikmah di balik adanya musibah-musibah. Hikmah di balik adanya musibah-musibah adalah agar semua umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar semua manusia banyak meminta ampun atas kesalahan-kesalahan mereka. Agar semua umat manusia introspeksi diri, kembali untuk benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Allah isyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, karena sebab ulah tangan manusia. Karena kesalahan-kesalahan manusia itu, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Tujuannya Allah ingin memberikan hukuman atas sebagian kesalahan yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka kembali untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, karena ini merupakan kajian lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya yang dilakukan secara offline di Pondok Indah ya, maka saya mohon maaf apabila ada beberapa ikhwah dan akhwat yang hanya bisa mengikuti kajian ini
tanpa berurutan ya, karena kita sudah sampai pada kaidah yang ke-9 dari bab yang keempat ya. Kita di sini mempelajari buku yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf ya, yang bertemakan kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami ya. Kita sudah sampai bab yang keempat dan kita sudah sampai ke kaidah yang ke-9 dari bab itu. Kaidah ini berbunyi, man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhamina. Barang siapa yang merusak sesuatu karena dia ingin mendapatkan manfaat dari tindakannya tersebut, maka dia wajib untuk menggantinya. Barang siapa yang merusakkan sesuatu karena dia ingin mengambil manfaat dari tindakannya tersebut, maka dia wajib mengganti barang yang dia rusak. Wa man atlafahu daf'an lima darratihi fala dhamana alaih. Sebaliknya, barang siapa yang merusakkan sesuatu karena dia ingin menolak mudarat yang datang dari sesuatu tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya sama sekali. Ya. Ini ya secara umum ya, makna kaidah ini adalah ketika seseorang merusak sesuatu, maka dia di sini berada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tindakannya tersebut untuk mengambil manfaat. Kemungkinan yang pertama, tindakannya tersebut dia lakukan untuk mengambil manfaat. Jadi dia merusak sesuatu untuk mengambil manfaat dari tindakannya tersebut. Ketika keadaannya demikian, maka dia wajib mengganti. Kemungkinan yang kedua, dia merusakkan barang itu karena dia ingin menyelamatkan diri. Dia ingin menyelamatkan diri dari barang yang dia rusak itu. Maka di sini tidak ada kewajiban sedikit pun atas dia untuk mengganti rugi. Kenapa? Karena benda tersebut datang sendiri kepada dia. Dan itu sangat membahayakan dia. Akhirnya dia selamatkan dirinya dari barang tersebut. Qadarullah, tindakan menyelamatkan dirinya tersebut menjadikan barang itu rusak. Maka di sini dia tidak wajib mengganti kerusakan barang itu sama sekali. Kaidah ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa kewajiban kita ketika kita merusakkan barang orang lain. Atau apabila ada orang yang bertanya, orang bertanya kepada kita, saya telah merusakkan barang ini, apakah saya wajib menggantinya ataukah tidak? Maka kita gunakan kaidah ini. Antum merusaknya karena ingin mendapatkan manfaat atau karena menolak mudaratnya. Kalau antum merusaknya karena ingin mendapatkan manfaat dari barang itu, maka antum wajib menggantinya. Tapi kalau antum merusaknya karena antum menolak mudarat yang datang dari barang itu, maka di sini antum tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Sehingga dari sini kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Apakah kita diwajibkan untuk mengganti barang tersebut ataukah tidak? Baik. Dalil dari kaidah ini. Dalil kaidah ini sangat jelas. Semua dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berbuat adil bisa digunakan untuk kaidah ini.
semua dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk berbuat adil, ya, atau anjuran untuk berbuat adil, maka bisa digunakan untuk kaidah ini. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adillah, karena perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berbuat adillah karena perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, di sini ada perintah dari syariat untuk berbuat adil. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga ini menunjukkan wajibnya kita berbuat adil. Taib. Dan termasuk di antara keadilan adalah kaidah yang sedang kita bahas ini. Ya. Termasuk bentuk keadilan adalah menerapkan kaidah ini. Kalau ada sesuatu yang menyerang orang lain, dia ingin menyelamatkan dari serangan tersebut, akhirnya sampai merusakkan sesuatu yang dilempar kepada dia misalnya, maka di sini tindakan termasuk di antara keadilan adalah dengan tidak mewajibkan dia untuk menggantinya. Begitu pula ketika sebaliknya ada orang ingin mengambil manfaat dari sesuatu sehingga dia merusakkan sesuatu itu, maka termasuk di antara bentuk keadilan adalah dengan mewajibkan dia mengganti barang yang semula dia ingin mengambil manfaat darinya, tapi akhirnya menjadikan barang tersebut rusak. Baik, inilah dalil dari kaidah yang sedang kita bahas. Keadilan. Karena ini bentuk keadilan dan Islam memerintahkan kita semuanya untuk berbuat adil. Dalil yang kedua, ya, adalah semua dalil yang menunjukkan larangan untuk berbuat zalim. Semua dalil yang menunjukkan larangan berbuat zalim bisa dijadikan sebagai dalil kaidah ini. Kenapa? Karena dalil ini menjauhkan seseorang dan kita semuanya dari tindakan kezaliman. Karena sangat zalim, ya, apabila kita mengatakan orang yang diserang orang lain, misalnya dilempar HP, akhirnya dia menepis HP tersebut, akhirnya HP-nya terlempar jauh sampai akhirnya HP tersebut rusak. Menjadi sangat zalim ketika kita mengatakan orang yang menepis ini dia wajib mengganti HP itu. Ini tindakan yang sangat zalim karena orang ini dilempar. Dia dilempar dengan HP, kemudian dengan tangannya dia tepis HP tersebut sampai misalnya kena dinding dan akhirnya pecah. Menjadi sangat zalim ketika kita katakan kamu harus mengganti HP itu. Ini tindakan kezaliman. Makanya, ya, kita harus menerapkan kaidah ini. Orang ini merusak HP itu karena menolak mudarat yang datang dari HP itu, sehingga dia tidak wajib untuk menggantinya. Tidak ada sedikit pun kewajiban atas dia untuk menggantinya. Dan menjadi sangat zalim apabila ada orang, ya, kita katakan ada orang ingin mengambil manfaat dari barang milik orang lain. Ya, misalnya ada orang kelaparan, kemudian kita bolehkan dia untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah itu kita katakan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Ini akan menzalimi orang yang punya hak milik barang itu, ya. Sehingga, ya, semua dalil yang menunjukkan larangan melakukan perbuatan zalim bisa digunakan sebagai dalil kaidah kita ini, ya. Sehingga dalil dari kaidah ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Semua dalil yang menunjukkan wajibnya berbuat adil bisa kita gunakan untuk kaidah kita ini.
Sebaliknya, semua dalil yang melarang atau mengharamkan tindakan kezaliman pun bisa kita gunakan untuk dalil yang untuk kaidah yang sedang kita bahas ini. Baik. Masalah yang berikutnya adalah contoh penerapan kaidah ini. Ya, contoh penerapan kaidah sangat penting ya untuk kita ketahui agar kita bisa lebih dalam memahami kaidah yang sedang kita bahas ini. Kaidahnya, saya ulangi lagi, man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminah. Barang siapa yang merusak sesuatu karena dia ingin mendapatkan manfaat dari tindakannya, maka dia wajib menggantinya. Barang siapa yang merusak sesuatu karena dia ingin mengambil manfaat dari tindakan merusaknya itu, maka dia wajib mengganti. Wa man atlafahu daf'an limadarratihi fala dhamana 'alaihi. Barang siapa yang merusak barang karena dia ingin menolak mudarat yang datang dari barang itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti sama sekali. Ya, penerapan dari kaidah ini dicontohkan di sini. Ya, yang pertama tadi, ya, apabila ada sapi yang ngamuk, ada sapi yang ngamuk, kemudian menyerang seseorang. Akhirnya orang ini harus menyelamatkan dirinya dari amukan sapi itu. Maka akhirnya dia ambil batu misalnya, ya, dia lempar sapi itu. Tapi sapi itu masih maju lagi. Dia ambil batu lagi yang lebih besar. Ternyata sapinya tidak gentar, ya, terus maju. Akhirnya dia mendapatkan misalnya besi. Ditusuklah sapi itu. Ditusuk sekali masih tidak menghentikan laju sapi itu. Ditusuklah beberapa kali sampai akhirnya sapinya mati. Sekarang orang yang seperti ini, apakah dia diwajibkan untuk mengganti sapinya? Ataukah dia bebas dari kewajiban? Kita lihat di sini. Apakah orang ini membunuh sapi itu untuk mengambil manfaat dari sapi itu? Ataukah dia membunuh sapi itu untuk menolak bahaya yang datang dari sapi itu? Maka jawabannya, ya, tidak diragukan lagi, orang ini asalnya tidak ingin sapi itu sama sekali. Dia tidaklah membunuhnya kecuali karena dia ingin menyelamatkan diri dari mudarat yang datang dari sapi itu. Sehingga orang seperti ini tidak punya kewajiban untuk mengganti sapi itu, walaupun pada hakikatnya dia membunuh sapi itu. Sapi itu mati karena perbuatan dia, dan sapi itu milik orang lain. Tetap saja di sini dia tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menggantinya. Kenapa? Karena, ya, dia melakukannya untuk menolak mudarat yang datang dari sapi itu. Dia melakukannya karena ingin menyelamatkan dirinya dari bahaya yang datang dari sapi itu. Baik, ini contoh, ya. Contoh yang kedua sebaliknya. Ada orang, ya, di hutan kelaparan. Kemudian dia berusaha untuk berjalan, sampailah dia di sebuah desa. Keluar dari hutan, dia sangat kelaparan, sampai di desa. Akhirnya dia melihat, ya, ada orang yang memiliki sapi. Dia sudah sangat lapar sekali dan dia butuh makan.
Dia lihat ada sapi yang diikat di sebuah rumah. Dia lihat rumah tersebut kosong, mungkin penghuninya sedang keluar. Akhirnya dia sembelih sapi itu. Dia sembelih sapi itu karena sudah tidak tahan dengan laparnya. Dia sembelih, kemudian dia makan. Dia masak, dia makan sampai kenyang. Baik. Orang yang seperti ini, kalau kita ditanya apakah dia wajib mengganti sapinya, padahal dia tidaklah melakukan itu karena keterpaksaan, dia sedang lapar-laparnya, kita katakan, coba kita lihat orang ini. Orang ini menyembelih sapi untuk mengambil manfaat dari sapinya, ataukah untuk menolak mudarat dari sapinya? Tidak diragukan lagi, orang ini menyembelih sapi itu untuk mendapatkan manfaat dari sapi. Untuk mendapatkan apa? Manfaat dari sapi. Makanya dia akhirnya makan. Maka ketika keadaannya demikian, berarti dia wajib mengganti sapi itu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ini kan orang kelaparan dan dia dari hutan. Kalau dia punya uang, ya mungkin dia tidak akan berpikir untuk mengambil sapi orang lain. Di sini dia tidak punya uang. Gimana kita wajibkan dia untuk menggantinya? Kita katakan, iya, keterpaksaan dia membolehkan dia untuk melakukan tindakannya itu. Ya, keterpaksaan dia membolehkan dia untuk melakukan perbuatan itu. Dia ma'dzur, dia punya alasan yang kuat, sehingga tidak ada dosa bagi dia menyembelih sapi milik orang lain kemudian memakannya. Tidak ada dosa di sini. Tapi Islam juga menjaga dan melindungi hak milik orang lain. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu malum mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari hatinya. Ya, hak milik orang lain tetap terjaga kehormatannya. Apabila hak tersebut dirusak, maka yang merusaknya wajib menggantinya. Yang merusaknya wajib menggantinya. Baik. Sehingga orang yang seperti ini apabila tidak punya uang, maka dia punya tanggungan. Meskipun menggantinya tidak waktu itu. Nantinya ketika dia mampu untuk menggantinya, dia wajib untuk menggantinya, sehingga kewajibannya berada di pundak dia sampai dia benar-benar mengganti sapi tersebut, atau orangnya merelakan sapinya untuk dimakan, tidak masalah. Ketika seseorang sudah merelakan haknya, maka gugurlah orang yang mengambil haknya tersebut. Gugurlah kewajiban orang yang mengambil haknya itu. Baik, contoh yang berikutnya. Apabila ada seseorang mencukur rambutnya ketika sedang ihram. Kita tahu bahwa orang yang sedang ihram, dia punya pantangan ihram. Di antara pantangan ihram yang disepakati oleh para ulama dan dalilnya juga sangat jelas adalah tidak bolehnya mencukur rambut. Mencukur rambut ini adalah tindakan merusak rambut karena dia memotong rambut, Baik, kalau ada seseorang mencukur rambut karena dia melihat ada banyak sekali kutu di rambutnya, padahal dia sedang ihram, bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib membayar fidyah ataukah tidak?
apakah dia wajib menebus kesalahan itu ataukah tidak? Karena pada kenyataannya sekarang dia telah melakukan pantangan ihram. Maka kita lihat di sini, orang ini mencukur rambutnya untuk mengambil manfaat ataukah untuk menolak mudarat? Kalau kita katakan di sini dia sebenarnya ingin menolak mudarat, sehingga harusnya tidak wajib untuk membayar fidyah. Maka jawabannya, coba kita lihat, sekarang mudaratnya datangnya dari rambut ataukah datangnya dari kutu? Jelas ya, mudarat tersebut datangnya dari kutu. Sedangkan di sini yang dirusak apanya? Rambutnya. Baik. Berarti dia merusak rambut tersebut karena ingin mengambil manfaat dari hilangnya rambut itu. Kalau keadaannya demikian, berarti dia wajib membayar fidyah. Karena dia mengambil manfaat dari tindakan merusaknya itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah selamatnya dia dari dari kutu yang banyak, ya. Jadi dia mengambil manfaat dari tidak adanya rambut itu, sehingga dia wajib untuk membayar fidyah, ya, mengganti rambut atau mengganti kesalahan itu dengan fidyah. Baik, apabila kasusnya rambut itu tumbuh di dekat mata, ya, misalnya di bulu mata ini, ya, yang bawah ada bulu mata yang sampai ke dalam, ya, jadi bukan keluar tumbuhnya, tapi tumbuhnya ke dalam, sehingga sangat mengganggu matanya, dan dia dalam keadaan sedang ihram. Bolehkah dia mencabutnya? Bolehkah dia mencabutnya, menghilangkannya, sehingga dia ya tidak tersakiti matanya? Kita katakan di sini boleh dan tidak ada fidyahnya. Dia tidak wajib membayar fidyah. Kenapa demikian? Karena dia merusak rambut itu untuk menolak mudaratnya. Jadi di sini datangnya mudarat dari rambut itu dan dia menghilangkan rambutnya. Kalau yang tadi datangnya mudarat dari kutu, tapi yang dia rusak rambutnya. Makanya di kasus yang tadi orang tersebut wajib membayar fidyah. Di kasus ini tidak. Kenapa demikian? Karena mudaratnya datangnya dari rambut dan yang dia hilangkan rambutnya. Taib, man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminah. Ya, saya ulangi lagi, saya ingatkan lagi kaidahnya. Barang siapa yang merusak sesuatu karena ingin mendapatkan manfaat dari tindakannya tersebut, ya, maka dia wajib mengganti. Tapi barang siapa yang merusak karena ingin menolak mudarat yang datang dari sesuatu itu, maka dia tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Contoh yang berikutnya, kalau ada kapal tersebut diombang-ambingkan oleh ombak, sehingga sangat membahayakan apabila muatan dibiarkan di atas kapal itu. Bisa-bisa kapalnya karam karena muatan yang banyak, masih ada badai, ya. Akhirnya terpaksa, ya, kapten kapal, ya, memerintahkan kepada orang-orang untuk melemparkan barang-barangnya. Taib. Apabila ada orang yang demikian,
apakah dia wajib mengganti barang yang dia lempar? Kita katakan, coba kita lihat. Dia melempar barang tersebut untuk mengambil manfaat ataukah untuk menolak mudarat dari barang itu? Kalau kita perhatikan, orang yang melempar barang-barang dari kapalnya, maka sebenarnya dia ingin mengambil manfaat dari hilangnya barang-barang itu. Sebenarnya dia ingin mengambil manfaat dari hilangnya barang-barang yang dia lempar dari kapalnya, sehingga kapalnya menjadi ringan dan tidak membahayakan apabila diombang-ambingkan oleh ombak. Sehingga apabila keadaannya demikian, maka dia masuk dalam kaidah yang pertama tadi. Barang siapa yang merusak sesuatu karena ingin mendapatkan manfaat dari tindakan itu, maka dia wajib menggantinya. Ya, dia wajib menggantinya. Sehingga di sini orang yang melempar barang milik orang lain, ya, dia wajib mengganti barang tersebut. Dia wajib mengganti barang yang dia lempar. Kenapa demikian? Ya karena dia merusakkan barang itu untuk mengambil manfaat dari tindakannya itu. Baik. Kasusnya menjadi lain atau hukumnya menjadi lain ketika ada seseorang dilempar dari atas. Ya, jadi ada misalnya kapalnya 2 lantai. Kapalnya 2 lantai. Ada orang melempar barang dari atas untuk melukai atau mencelakai orang yang di bawah. Akhirnya orang yang di bawah ini ya menepis barang itu. Qadarullah barangnya akhirnya terjatuh ke laut. Jadi dia tidak ingin melempar barang itu ke laut, ya, tapi karena dia refleks, dia ingin menyelamatkan dirinya, akhirnya ya dia tepis barang itu sampai akhirnya barang itu ya tenggelam ke laut. Apakah orang seperti ini wajib mengganti barang yang akhirnya terlempar ke laut itu? Kita katakan, coba kita lihat keadaannya. Apakah orang ini melakukan itu? Apakah orang tersebut melemparnya karena menolak mudarat ataukah karena ingin mengambil manfaat? Kalau jawabannya adalah ingin menolak mudarat, ya maka dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Tapi kalau jawabannya adalah ingin mendapatkan manfaat, ya maka dia wajib menggantinya. Dan kalau kita lihat kasus ini, maka kita akan memahami bahwa dia di situ tidak menginginkan barang itu sama sekali. Tidak menginginkan barang itu sama sekali, tapi barangnya yang datang kepada dia untuk mencelakai dia, akhirnya dia ya tepis. Sehingga pada hakikatnya keadaannya adalah dia ingin menyelamatkan diri dari bahaya yang datang dari barang tersebut. Sehingga di sini dia tidak punya kewajiban sama sekali untuk menggantinya. Contoh yang berikutnya ya adalah ketika ada tanaman berduri di tanah suci. Ada tanaman berduri di tanah suci. Kemudian karena dia merasa tanaman tersebut akan mengganggu dia dan juga akan mengganggu jamaah haji atau jamaah umrah, maka akhirnya dia hilangkan. Padahal kita tahu ya di tanah haram, di tanah suci, di Makkah ya tidak boleh kita mencabut tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Tapi kasus seperti ini, apakah kita wajibkan orang tersebut untuk menanggung risikonya, ya, ataukah tidak? Ya misalnya, apakah dia wajib untuk membayar fidyah ataukah tidak? Coba kita lihat orang ini. Orang ini mencabut ya
tanaman berduri tersebut. Untuk apa? Apakah dia ingin mengambil manfaatnya? Ataukah dia ingin menghindarkan dirinya dari mudarat yang datang dari tanaman seperti itu? Maka jawabannya adalah yang kedua. Jawabannya sebenarnya dia ingin menghindarkan dirinya dari mudarat yang datang dari tanaman yang berduri itu. Maka apabila keadaannya demikian, la dhamana alaihi, dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah sama sekali. Berbeda apabila ya ada seseorang mengambil tanaman liar ya di tanah suci Makkah untuk misalnya mengambil manfaat darinya, entah mengambil manfaat berupa obat-obatan, ya tanamannya diambil untuk dijadikan sebagai obat, atau dicabut untuk dijadikan sebagai memasak di dapur, ya, atau digunakan untuk makan, ya dia ingin memakannya. Maka apabila keadaannya demikian, dia wajib membayar fidyah, ya. Dia wajib membayar fidyah dan dia ya harus menanggung risikonya. Taib. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah apabila ada orang yang membunuh orang lain. Tindakan membunuh adalah tindakan merusak. Taib. Apabila ada orang membunuh orang lain, tapi karena orang tersebut menyerang dia. Jadi orang berjalan di pinggir jalan, ya dia tidak melakukan apapun, tiba-tiba ada orang menyerang dia, memakai pisau misalnya. Maka akhirnya dia bertahan, dia menyelamatkan dirinya, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, pisau tersebut akhirnya malah tertancap ya di perutnya, yang akhirnya menjadikan orang tersebut meninggal. Sekarang orang ini ingin mempertahankan diri sampai akhirnya ya lawannya meninggal. Maka apabila keadaannya demikian, dia tidak menanggung hukum qisas sama sekali. Risiko qisas tidak ada bagi dia, bahkan tidak ada diyatnya. Kenapa demikian? Karena dia melakukan hal tersebut untuk menolak mudarat yang mengancamnya. Dia melakukan hal tersebut ya untuk menghalangi ya bahaya yang akan datang kepadanya. Apabila sampai pada derajat dia membunuh orang lain, ya maka di sini dia tidak punya kewajiban apapun. Dia tidak wajib mengganti misalnya ya diyat, ya, atau misalnya qisas, ya, atau misalnya uang damai. Tidak ada kewajiban sama sekali bagi dia untuk membayar itu semuanya. Karena apa? Karena di sini dia atlafa syai'an daf'an limadarratihi. Dia merusak sesuatu karena ingin menolak mudarat yang datang darinya. Berbeda ya, kalau misalnya ada orang membunuh orang lain karena ingin mengambil hartanya. Ya, ada orang menjamret. Tindakan jambretnya menjadikan orang yang dia jambret misalnya sampai terbunuh. Maka di sini wajib diqisas. Dia wajib menanggung risiko tindakan kesalahan besarnya itu. Karena dia melakukan sesuatu kerusakan untuk mendapatkan manfaat dari tindakannya tersebut. Contoh lain ya, misalnya ketika ada seorang yang sedang ihram diserang oleh hewan buruan. Ada seorang yang sedang ihram ya, dan dia tidak boleh berburu. Tapi pada Allah masya'afa ada hewan buruan yang lari. Hewan buruan yang lari sampai hampir mencelakai dia. Maka dia boleh untuk misalnya menghalau hewan ini. Kalau misalnya tindakan menyelamatkan dirinya sampai
menjadikan hewan tersebut mati, maka tidak ada ya sedikit pun risiko yang harus ditanggung oleh dia. Ya, dia tidak wajib misalnya membayar dam. Kenapa? Karena dia melakukan hal tersebut untuk menolak bahaya yang datang kepada dia. Apabila ya ada seorang muhrim ya yang sedang ihram, kemudian dia kelaparan, akhirnya dia ya berburu, dan setelah berburu dia makan hasil buruannya. Seperti ini dia wajib untuk membayar dam. Dia wajib membayar dam. Kenapa? Karena dia merusak hewan tersebut untuk mengambil manfaat darinya. Ya, baik. Yang perlu diperhatikan di sini, ya, apabila ada seseorang diserang oleh orang lain, maka dia harus menggunakan cara perlindungan diri yang lebih ringan dahulu. Tidak boleh dia langsung menggunakan cara perlindungan diri yang paling berat. Ya, saya misalkan ya, apabila ada orang diserang oleh anak kecil, maka tidak boleh dia membunuh anak itu, walaupun anaknya mengancam keselamatan orang besar. Tidak boleh dia membunuhnya. Kenapa tidak boleh? Karena dia masih kecil dan bahayanya tidak sampai membahayakan nyawa orang besar. Maka cukup misalnya dengan mengambil alat, misalnya alat benda tajamnya dia ambil. Misalnya dia bawa pisau ya, maka cukup dia ambil pisaunya saja. Jangan malah ya bermaksud untuk membunuhnya. Kenapa? Karena tanpa dibunuh pun dia bisa menghindarkan diri dari mudarat yang mengancamnya, sehingga dia tidak boleh untuk membunuhnya. Kalau dia bunuh ya, padahal tanpa dibunuh pun dia bisa selamat dari bahaya yang mengancam dia, maka di sini ada qisas. Begitu pula dengan masalah sapi tadi. Kalau misalnya ada sapi tersebut memang sedang ngamuk ya, tapi sebenarnya tanpa dibunuh sapi itu bisa jinak atau bisa dihindarkan bahayanya, maka jangan dibunuh. Kita berusaha untuk mencari cara yang lebih soft, yang lebih halus ya, sehingga sapi tersebut bisa tidak membahayakan kita, tapi dia tidak terbunuh. Tapi kalau misalnya ya sudah dicoba cara yang lebih halus, masih tidak mempan, lebih keras lagi tidak mempan, lebih keras lagi tidak mempan, hanya dengan membunuhnya cara kita untuk menyelamatkan diri kita, maka ketika itulah ya kita tidak punya tanggung jawab untuk mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kita ya. Ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ya, agar kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban orang lain apabila ada kerusakan terjadi. Apabila ada kerusakan terjadi, kita lihat ya siapa yang merusaknya. Ya, siapa yang merusaknya. Apabila yang merusaknya tersebut merusak barang itu karena ingin mendapatkan manfaat dari tindakannya, maka dia wajib menggantinya. Tapi kalau yang merusak barang tersebut ya, dia merusaknya karena ingin menghindarkan diri dari mudarat yang datang dari barang itu, maka di sini dia tidak wajib menggantinya ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.